Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Listanti Yugo Nurtami, NPM 1911030112. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Semester 4, di sini saya akan memberikan penjelasan video tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi. Dosen pengampu Bapak Aditya Pradito MPD. Materi yang pertama tentang pengertian kekuasaan. Menurut Robbins dan Judge dalam Wibowo memberikan pengertian dalam bahwa kekuasaan menunjukkan pada kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku si B, sehingga B bertindak menurut harapan si A. Seorang dapat mempunyai kekuasaan, tapi apabila tidak menggunakannya maka menjadi kapasitas atau potensi. Aspek paling penting dari kekuasaan adalah fungsi dependensi, ketergantungan. Semakin besar B tergantung pada A, maka semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tertentu. Nah, di sini adalah maksud A itu adalah pemimpin dan B itu adalah karyawan. Jadi semakin besar A mempengaruhi perilaku si B, berarti B itu juga memiliki harapan yang besar kepada A. Menurut Masha dan Vin Gilnow yang menyatakan bahwa kekuasaan sebagai kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan juga diberi pengertian sebagai kemampuan membuat segala sesuatu yang terjadi atau membuat segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang dia inginkan. Selanjutnya ada kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan organisasi menurut Robbins dalam segala adalah suatu kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku si B, sehingga B bertindak apa yang mau tidak mau ia harus dilakukan. Power bisa ada tanpa digunakan, oleh karena itu orang dapat mempunyai power tapi tidak memaksakan penggunaannya. Selanjutnya ada sumber dan dasar kekuasaan menurut Robbins. Yang pertama ada kuasa paksaan. Maksud dari kuasa paksaan inilah power yang didasarkan atas rasa takut seseorang bereaksi terhadap power. Power ini karena dia memiliki rasa takut akan berakibat negatif yang mungkin terjadi jika ia gagal mematuhi. Di sini di kuasa paksaan ini ada sanksi fisik seperti dikembangkan rasa sakit fisik, dibangkitkannya prestasi lewat rintangan gerak atau pengendalian dengan kekuasaan atas kebutuhan psikologis dasar atau keselamatan. Nah, jadi di sini di kuasa paksaan ini adalah lebih ke arah negatif. Lalu ada kuasa imbalan, yaitu pematuhan yang dicapai berdasarkan kemampuan membagikan imbalan yang dipandang oleh orang lain sebagai berharga. Kondisi ini akan mempunyai kekuasaan atas mereka. Imbalan itu dapat berupa apa saja yang dapat dihargai orang lain. Nah, dalam konteks organisasi, imbalannya itu bisa berupa uang, bisa penilaian kinerja yang mendukung, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Ada kuasa kepakaran. Kuasa kepakaran ini adalah pengaruh sebagai akibat kepakaran kalian, keterampilan istimewa atau pengetahuan. Kepakaran didasarkan pada keterampilan atau pengetahuan ini khususnya telah menjadi salah satu sumber pengaruh yang paling ampuh. Selanjutnya ada kuasa keabsahan. Kuasa keabsahan ini adalah kuasa yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisi dalam hierarki yang normal, yaitu posisi struktural di dalam organisasi. Yang terakhir ada kuasa rujukan, yaitu pengaruh yang didasarkan pada pemilihan sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan oleh seseorang individu lain, yaitu pemihakan kepada seseorang yang mempunyai sumber atau ciri pribadi yang diinginkan oleh seseorang. Selanjutnya ada materi tentang politik. Pengertian politik itu ada menurut prinsip, yaitu politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Menurut Winardi, semua manajer efektif bermain politik melalui tindakan mengembangkan jaringan kerja, kewajiban-kewajiban bersama dengan para manajer lainnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Mereka terkadang harus membentuk aliansi koalisi. Para manajer juga memanfaatkan hal ini untuk mencapai dukungan bagi proposal atau keputusan-keputusan untuk mendapat kerjasama dalam hal menjalankan berbagai macam aktivitas. Ada strategi dan taktik politik. Yang pertama ada impression management atau manajemen kesan, yaitu merupakan suatu proses dengan mana orang berusaha mengontrol atau menampilkan reaksi orang lain untuk memberikan citra diri atau gagasan mereka.
Selanjutnya ada playing politik, yaitu bermain politik. Individu dalam organisasi yang dinilai sangkas dalam bermain politik disering dinamakan playing games. Taktik dalam bermain politik itu ada 6. Yang pertama insurgency game, counter insurgency game, sponsorship game, coalition building game, line versus staff game, dan whistle bowling game. Dan yang terakhir ada etika berpolitik. Untuk mengetahui baik buruknya dalam berpolitik itu, yang pertama kita dapat melihat dari memerankan sikap utilitarian, yaitu berguna bagi semua kalangan. Nah, itu bisa dilihat apakah politik berguna untuk atau tidak untuk semua kalangan. Jika lebih menguntungkan individu atau golongan tertentu, maka politik itu tidak bermanfaat lagi untuk orang, maka perilaku politik itu tidak etis. Selanjutnya ada etika berpolitik, menghormati hak-hak individu. Di sini apakah aktivitas politik itu mengancam hak privasi orang lain, yaitu kebebasan berbicara, hak bekerja, atau hak lainnya. Jangan diterapkan kecuali hal itu tersebut menguntungkan lebih banyak kalangan. Selanjutnya ada menghargai persamaan hukum, yaitu apakah aktivitas politik itu menyembuhkan kejujuran pada semua pihak atau individu. Jika perilaku politik memberikan keuntungan pada siapa yang lebih baik dengan mengorbankan yang lain dengan mendapat yang lebih buruk, maka aktivitas tersebut merupakan hal yang tidak etis. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.